umat Nabi Muhammad SAW tugasnya mencatat salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika kita wafat berapa catatan salawat kita, segitu yang akan kita panen, segitu juga yang akan menjadi jarak kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku Allah perintahkan, kalau orang banyak salawatnya, Allah perintahkan aku untuk menolongnya dalam segala masalahnya, kata ini malaikat. Setiap masalah dia di kuburan dapat adab, datang itu malaikat. Bangkit dari kubur dapat adab, datang itu malaikat. Di Siratal Mustaqim datang itu malaikat. Selama ini orang termasuk orang yang kasrah salah alaih, termasuk orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jumhurul ulama mengatakan orang itu tidak bisa dibilang banyak salawat kalau belum salawatnya sehari semalam 300 kali. Kalau udah 300, minimal 300 kali sehari semalam, maka baru dia termasuk orang yang kasratus shalah ala nabiyina Muhammad. Baru pengaruh malaikatnya itu lebih kuat daripada dosa-dosanya. Kira-kira 300 banyak apa sedikit? Sedikit. Sanggup apa enggak? Sanggup. Mau sorga apa sorga? Kalau 300 dapat sorga nih Bu, mau apa kagak? Ini kira-kira harga sorganya Allah subhanahu. Karena ini lam turaddu kanzun la yafna. Salawat ini tabungan yang gak bakalan ditebok. Dan maaf, kita ya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ingat gak seumur hidup baca salawat udah berapa kali? Ingat gak? Gak ingat kan ya? Kira-kira Rasul ingat apa enggak? Ingat. Rasulullah ingat apa enggak kita salawat udah berapa kali seumur hidup? Ingat. Rasul tahu apa enggak? Tahu, kata Rasul, hatta balagani sauto, tidaklah berselawat kepada saya umat saya setelah wafat saya kecuali suaranya nyampe kepada saya. Suaranya nyampe kepada saya. Ada satu kisah, ada dua ulama jam 2:30 kurang banyak. Terus ya, bener nih. Yang mau sholat istikharah dulu nggak apa-apa. Lanjut, betul. Lanjut. Di satu zaman ada dua ulama bernama Syekh Abu Bakar. Yang satu Syekh Abu Bakar Asyibli, yang satu Syekh Abu Bakar Ibnul Mujahid. Ini dua-duanya ulama besar, ulama terkemuka. Suatu hari Syekh Abu Bakar Ibnul Mujahid kedatangan Syekh Asyibli. Beliau lagi ngaji di masjidnya, lagi pengajian. Syekh Asyibli datang. Beliau berdiri menyambut menghormatinya. Dan pengajiannya ditunda sampai Syekh Asyibli radhiyallahu an pamit. Ketika Imam Asyibli pamit, murid-muridnya tanya, "Galia Ibn al-Mujahid, wahai guru kami, innaka lam takum li Ahmad ibn Isa, li Ali ibn Isa, wa taqumu li Asyibli." Engkau kemarin kedatangan tamu ulama besar Al-Imam Ali ibn Isa, tapi inti kagak bangun. Ini Asyibli datang, inti bukan cuman bangun pengajian, inti stop dulu. Apa yang menyebabkan Asyibli lebih unggul daripada Ibn Isa? Apa katanya Asyibli? Afala u'adzim man akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya tidak mengagungkan orang yang diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu nggak inti, kata Rasul, katanya Ibnul Mujahid, tadi malam Rasulullah datang kepada saya lewat mimpi. Mudah-mudahan kita dapat bisa ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bisa secara jaga. Orang kalau udah bisa secara jaga ketemu Rasulullah SAW, nggak bakal mati kecuali wali dia, nggak bakalan mati kecuali wali, dan sempurna kewaliannya kalau ia ketemu sama Rasulullah SAW.
Kemudian katanya Syekh Ibn al-Mujahid, tadi malam Rasulullah SAW datang kepada saya wakal dan mengatakan, "Qal ya Ibn al-Mujahid, idza kan fi ghad, saufa ja'aka syakhsun min ahli al-jannah, rajulun min ahli al-jannah, fa idza ataka fa akrimhu." Kata Rasul, besok Ibn al-Mujahid, besok inti mau kedatangan tamu penduduk surga, orang surga, masih hidup Ibnul Mujahid, tapi udah dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang tolong muliakan dia. Kata Rasul, bagaimana aneh kagak muliain? Itu orang Rasul yang mau menyuruh saya. Rasul mengatakan dia orang surga. Katanya Ibnul Mujahid, falamma madha lailatain ba'da dzalikal yaum, dan setelah lewat 2 malam dari hari tersebut, datang lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn al-Mujahid, wa qala ya Ibn al-Mujahid, akramkallah kama akramta ahlal jannah. Wahai Ibn al-Mujahid, kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah muliakan anda sebagaimana anda memuliakan ahlul jannah. Akhirnya bertanya Ibn al-Mujahid kepada Rasulullah SAW, qala ya Rasulullah SAW, bima istahagga ash-Shibli ala hadzal fadl. Imam Shibli mendapatkan keistimewaan dari anda seperti ini dengan amal apa wahai Rasul SAW? Kasih bocoran ya Rasul. Kok hebat ini Imam Shibli, dapat jaminan dari Rasul masuk surga, beliau masih hidup. Bima nala dzakal martabah, dengan amal apa beliau mendapatkan tilkal martabah, derajat tersebut? Kan dzalika rajulun yusalli 5 awqat fi kulli ayami. Satu, kata Rasul SAW, itu Imam Shibli tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Pertama, wa yusalli alayya fi isri kulli salatih, dan setiap habis salat beliau nggak pernah meninggalkan salawat kepada saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ghayatul Amani disebutkan, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibnul Arabi Ad-Dazi Ad-Damrawi, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salawatil khams 10 marrat wa zadahu 10 fi nisfil lail aw fi wastil lail, ya wajaba lahu al-amanu min sakhatillah. Siapa orang setiap habis salat 5 waktu baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, habis salat 10 kali, kemudian nambah lagi 10 setiap tengah malam, habis salat tahajud 10, jadinya 60. Istiqamah dia begitu, nggak bakalan dia mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Ibnul Arabi yang mengatakan ini orang yang setiap hari ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan yaqظah tidak kurang dari 24 kali. Syekh Ibnul Arabi, ulama besar luar biasa. Kemudian wa yagra laqad ja'akum, dan kata Rasulullah SAW, dia habis salat 5 waktu Asyibli itu selalu baca salawat kepada saya. Istiqomah dia dengan muayyan, bi'adadin muayyanin, dengan bilangan yang sudah ditentukan. Dan habis itu dia baca surat ayatul Hirs, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayatin. Baca surat Taubah di akhir, laqad ja'akum, 2 ayat. Wa dzalika mundu 80 sanah. Kata Rasul, tahu nggak inti? Itu dia istiqomah 80 tahun, kata Rasulullah SAW. Fakaifa la ukrimu man yaf'al mithla dak. Kata Rasul, bagaimana enggak mungkin saya memuliakan orang yang bisa mengamalkan hal tersebut. Dalam hal ini dapat kita pahami, satu hal ini dapat kita pahami, kalau kita ini semua punya catatan jumlah salawat, dan yang tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa fatanah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling cerdas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan Nabi paling hebat. Rasul mengatakan, waktu saya dibawa oleh ibunda saya Umi Aminah
untuk dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah dari kota Mekah ke tempat kampungnya Halimatus Sa'diyah. Itu di kota Mekah hasad, kerikil-kerikil, itu uluk salam kepada saya. Nabi masih bayi, kerikil-kerikil uluk salam kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, sampai sekarang aku ingat kerikil-kerikil itu yang mana aja yang uluk salam kepada saya, kata Nabi Muhammad. Batu uluk salam kepada Rasulullah. Rasul ingat. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi berapa jumlah salawat kita kepada Rasul, itulah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat ini juga punya tafawud. Salawat ini juga punya keunggulan-keunggulan. Salawat juga punya keunggulan. Ada yang salawat pahalanya begini, ada yang, dan di antara salawat ini kan hadiah, hadiah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin kira-kira setiap hari Rasul dapat hadiah salawat banyak apa sedikit? Banyak. Macamnya banyak apa sedikit? Banyak. Udah macamnya banyak, jumlahnya juga banget. Tapi di antara hadiah itu kayak kita manusia, kita dapat hadiah umpamanya, itu ada yang kita demen, ada yang kita demen banget. Rasulullah SAW semua salawat Rasul demen, tapi Rasul pernah bersabda, ini kalau kita mau dekat sama Nabi Muhammad SAW. Untungnya apa Beb dengan sama Nabi Muhammad SAW? Untungnya kalau kita dekat sama Nabi Muhammad SAW, dosa kita nggak kelihatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita berpotensi diampunin semua nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya di dalam Al-Quran. Kalau datang kepadamu orang yang membawa dosa, kemudian fastaghfara lahumur rasul, kemudian dia istaghfarallah wa astaghfara lahumur rasul, lawajadullah tawwaban rahim. Anda lupa depan ayatnya. Kalau orang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar kepada Allah, maka Rasul pasti beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut. Dan kalau udah Rasul yang ngadep kepada Allah, pasti pintu rahmat Allah dibuka untuk hamba tersebut, sebesar apapun dosanya dia. Mudah-mudahan ini malam pintu rahmat Allah lagi dibuka buat kita. Amin. Nggak pulang kita kecuali udah dapat ampunan Allah. Amin. Udah dapat ridhonya Allah. Amin. Dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita ini malam dibanggain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicatat ini malam kita kalau di dalam waktu setelah ini kita bisa ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satu yang terakhir, Rasul bersabda, ini kalau kita mau resep kalau mau disayang sama Nabi. Rasul mengatakan, ma shalla alayya ahad bi afdal min salatil fatih. Kagak baca salawat kepada saya satupun daripada siapapun dia, umat saya ataupun bukan umat saya, yang lebih saya senangi, yang lebih utama, yang lebih gede pahalanya ketimbang salatul fatih lima ughliq, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mensabdakan ini kepada kekasihnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu an nabihi. Pada saat Rasul memberikan salawat itu, Syekh Ahmad udah mengamalkan ratusan salawat. Sama Rasul suruh tinggalkan, beralih ke ini. Rasul langsung yang ngasih ijazah. Nanya Syekh Ahmad, ya Rasul, ma sawabu man garah? Kalau orang baca salawat ini ya Rasul, pahalanya bagaimana? Kata Syekh Ahmad radhiyallahu wa an nabihi kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, pahalanya paling dasar, siapa man gara'aham marratan, siapa orang baca salawat Fatih 1 kali, maka catatannya dia salawat 600.000 kali, kata Nabi Muhammad. Kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Untung apa rugi? Untung. Pengen untung apa pengen rugi? Untung. Kemudian kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, 600.000 itu kayak baca 600.000 apa ifradnya? Apa catatannya dia betul-betul baca 600.000 ya Rasul? La bal bi ifradiha. Kata Rasulullah SAW, enggak. Catatannya lisannya baca salawat 600.000 kali. Syekh Ahmad bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wahai Rasul, aku mendengar hadis, kalau siapa orang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali, maka lahir seekor burung yang warnanya hijau, sayapnya warnanya putih. Itu burung mulain dia baca salawat, lahir langsung naik ke aras, beristighfar buat orang tersebut sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat burung itu menyambut orang yang bersalawat tersebut yang melahirkan itu burung. Kala bala, sahih kata Rasulullah, betul itu hadis. Terus kalau baca salawat fatih bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau baca salawat fatih yang lahir 600.000 ekor burung beristighfar untuk orang itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kira-kira untung nggak nih orang yang baca ini salawat? Udah tahu semua ya kebetulan? Udah tahu apa belum? Kalau belum kita baca bareng-bareng sekarang. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma hadhihi as-salata uhdiha likulli man lahu alayya tiba'atun aw mazlamatun aw haqqun aw daynun yutalibuni bihi yawmal qiyamati min khuruji min batni ummi ila mustaqarri fi turabi. Allahumma taqabbal minni wa balligh as-sawaba ilaihim. Amin. Salawatnya itu catatannya. Kalau barusan saya tambahin, itu tambahan dari Syekh Ahmad radhiyallahu an. Kita untuk minta maaf kepada orang yang kita pernah ghibah. Insya Allah dengan bacaan tadi hadiah salawat kepada semua orang yang pernah kita ghibahin. Beliau-beliau yang pernah kita ghibahin hatinya dikasih sama Allah memaafkan kita. Amin. Dosa itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan itu salawat jadi kenang-kenangan ini acara. Amin. Mudah-mudahan antum ditakdir sama Allah buat ngamalinnya. Amin. Dan sungguh insya Allah kalau antum ngamalin di yaumil qiyamah nanti antum akan mensyukuri acara ini malam. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih bersamaan dengan taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan daripada Ananda Muhammad Arfan, mudah-mudahan dijadikan anak yang manfaat, anak yang bahagia dunia akhirat, anak yang cerdas, anak yang ahli ibadah, ahli taat, mustaqim ala syariah, istiqamah megang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang mudah, yang luas, yang barakah, diberikan umur yang panjang, yang manfaat untuk dakwah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wa wafiqna lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.